Halo teman-teman, selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Harvan Yunikolase. Saya dari kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di kesempatan hari ini saya akan membahas materi yang berjudul interaksi sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Langsung saja yuk kita bahas apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana salah satu perilaku individu itu dapat mempengaruhi, mengubah, maupun memperbaiki perilaku orang lain atau sebaliknya. Kemudian di dalam interaksi sosial itu meliputi 4 jenis hubungan antar manusia. Yang pertama, individu bertentangan dengan lingkungan. Yang kedua, individu menggunakan lingkungan. Yang ketiga, individu berpartisipasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian di dalam lingkungan ada jenis-jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan fisik. Itu terdapat alam benda konkret. Yang kedua, lingkungan psikis. Itu terdapat jiwa orang di sekelilingnya. Dan yang terakhir, lingkungan rohania. Terdapat keyakinan, ide, maupun falsafah hidup. Kemudian, di dalam interaksi sosial ada yang namanya penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu terbagi menjadi 2 loh teman-teman, yaitu autoplastis dan alloplastis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan 2 bagian tersebut? Yuk mari kita bahas. Autoplastis yaitu mengubah diri sesuai dengan lingkungan. Sedangkan alloplastis mengubah lingkungan sesuai dengan diri sendiri atau keinginan kita sendiri. Terdapat juga kemampuan interaksi sosial itu bisa ditentukan oleh imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nah, kita bahas satu persatu yuk dari keempat bagian tersebut. Imitasi yaitu mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan sugesti itu seseorang yang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Kemudian yang ketiga, identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak-pihak lain. Dan yang terakhir, simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Dan salah satu faktor utamanya adalah perasaan untuk memahami orang atau pihak-pihak lain. Kemudian di dalam interaksi sosial ada syarat-syaratnya yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, di dalam kontak sosial itu terbagi menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan individu dengan individu itu bisa dicontohkan sebagai dokter terhadap pasien, dan individu dengan kelompok itu bisa dicontohkan guru yang sedang mengajarkan materi terhadap murid-muridnya, dan kelompok dengan kelompok itu bisa dicontohkan sebagai persaingan dalam perlombaan yang sedang diikuti dari setiap regu masing-masing. Kemudian adanya komunikasi. Komunikasi yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan kepada orang tersebut. Dan orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Nah, di dalam komunikasi ini terdapat syarat-syaratnya juga loh teman-teman, yaitu ada sender sebagai pengirim pesan, dan kemudian ada receiver sebagai penerima dari pesan, kemudian adanya message, yaitu komponen penting adalah pesan yang ingin disampaikan, dan terakhir ada feedback atau umpan balik dari kedua belah pihak. Kemudian ada bentuk hasil interaksi sosial itu terbagi menjadi 3, yaitu kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau pertikaian. Kerjasama ini terbagi menjadi 4 teman-teman, yaitu kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Yuk mari kita bahas dari keempat bagian tersebut. Kerjasama spontan yaitu kerjasama yang serta-merta. Sedangkan kerjasama langsung yaitu hasil perintah atasan atau penguasa yang diturunkan atau diperintahkan secara langsung.
Kerjasama kontrak yaitu kerjasama yang didasari atas hal-hal atau komponen-komponen tertentu. Kemudian kerjasama tradisional yaitu kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. Kemudian ada bentuk kerjasama. Yang pertama itu adanya kerukunan yang mencakup seperti gotong royong dan tolong-menolong. Kedua ada bargaining yaitu pelaksana perjanjian yang mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Jadi bisa kita bilang ini sebagai barter. Kemudian ada kooptasi yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. Salah satunya yaitu untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian ada koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama atau tujuan-tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir ada joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Kemudian di dalam interaksi sosial terdapat persaingan, yaitu persaingan bersifat pribadi maupun persaingan yang bersifat tidak pribadi. Yang bersifat pribadi itu seperti individu atau perorangan yang bersaing untuk memperoleh kedudukan. Sedangkan yang bersifat tidak pribadi yaitu kelompok yang bersaing dalam memperoleh keuntungan. Kemudian ada bentuk-bentuk persaingan yaitu persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan atau peranan, dan terakhir persaingan ras. Nah, apa sih yang dimaksud dari 4 bagian tersebut? Salah satunya persaingan ekonomi, yaitu timbul karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumen. Sedangkan persaingan kebudayaan yaitu yang menyangkut dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian di dalam persaingan kedudukan atau peranan yaitu di mana di dalam diri seseorang maupun di dalam diri kelompok itu terdapat keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan yang terpandang. Kemudian yang terakhir ada persaingan ras yaitu persaingan di bidang kebudayaan. Nah, hal ini disebabkan karena ciri-ciri badania terlihat dibanding unsur-unsur kebudayaan lainnya. Kemudian faktor persaingan itu tergantung dari kepribadian seseorang, kemajuan, solidaritas dari kelompok, dan disorganisasi. Nah, di dalam kemajuan itu persaingan yang akan mendorong seseorang untuk bekerja keras dan memberikan sahamnya untuk pembangunan dalam masyarakat. Sedangkan solidaritas yaitu persaingan yang jujur akan menyebabkan para individu akan saling menyelesaikan diri dalam hubungan-hubungan sosialnya. Dan yang terakhir disorganisasi yaitu perubahan yang terjadi terlalu cepat dalam masyarakat itu dapat mengakibatkan disorganisasi pada struktur sosialnya. Lalu di dalam interaksi sosial terdapat kontroversi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kontroversi? Kontroversi yaitu suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan maupun berada dalam pertikaian. Kemudian di sini ada tipe-tipe dalam kontroversi yaitu ada 3. Yang pertama kontroversi generasi masyarakat, kontroversi seks, dan kontroversi parlementer. Nah, di dalam kontroversi generasi masyarakat yaitu lazim terjadi terutama pada zaman yang sudah mengalami perubahan yang sudah sangat amat cepat. Di dalam kontroversi seks yaitu menyangkut hubungan suami dengan istri dalam keluarga. Dan yang terakhir, kontroversi parlementer yaitu hubungan antar golongan mayoritas dengan golongan minoritas dalam masyarakat. Jadi bisa disebutkan antara dengan pihak si kaya dengan pihak si miskin. Atau dengan pihak yang tidak ada maupun dengan pihak yang berada. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pertentangan atau pertikaian? Yuk mari kita bahas. Persaingan atau bisa disebut dengan pertentangan atau pertikaian yaitu bentuk-bentuk proses sosialisatif
yang terdapat pada setiap masyarakat. Kemudian, apa sih penyebab terjadinya pertentangan? Yaitu ada perbedaan antar individu, perbedaan antar kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan sosial. Nah, perbedaan antara individu itu bisa dicontohkan sebagai seorang kakak dan adik yang berebut mainan. Itu yang bersifat individu. Kemudian di dalam perbedaan kebudayaan itu bisa dicontohkan di negara A dan di negara B itu memiliki cara berpakaian yang berbeda. Jadi contohnya di negara A itu berpakaian pendek dinilai sangat tidak sopan. Sedangkan di negara B itu memakai pakaian pendek maupun berpakaian yang panjang atau yang sopan itu tetap saja dinilai sama-sama sopan. Kemudian perbedaan kepentingan, yaitu contohnya murid A lebih senang suasana kelas damai, tidak ada suara, sunyi karena ia dapat belajar lebih fokus dengan suara kelas yang seperti itu. Sedangkan murid B, dia bisa fokus belajar dengan suasana kelas ramai, dengan mengobrol terhadap teman-temannya. Kemudian ada namanya yang terakhir itu perbedaan sosial, yaitu antara anggota masyarakat yang berasal dari keluarga yang mampu dan dari keluarga yang tidak mampu. Antara lainnya yaitu tingkat pendidikan, akses dan kerja, dan lain-lain. Kemudian bentuk khusus pertentangan. Yang pertama ada pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antara kelas-kelas sosial, pertentangan politik, dan pertentangan yang bersifat internasional. Kemudian ada penyimpangan sosial, yaitu semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang. Nah, contohnya itu tidak peduli terhadap lingkungan, membuang sampah sembarangan, dan menerobos lampu merah. Kemudian ada penyimpangan primer. Penyimpangan primer yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima di dalam masyarakat. Dan ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara. Contohnya itu menunggak iuran listrik dan telepon, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan ngebut di jalanan dan sebagai berikut. Kemudian ada penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Dan penyimpangan ini tidak bisa ditoleransikan oleh masyarakat. Contohnya, pemabuk dan penggunaan obat-obatan terlarang, pemerkosaan, pelacuran, pembunuhan, perampokan, dan penjudian. Kemudian di sini pengertian perubahan sosial. Banyak ahli yang memberikan batasan perubahan sosial sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Jadi pada intinya, perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam struktur dan proses masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial. Kemudian di sini terdapat karakteristik perubahan sosial, yaitu pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial, perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, kemudian perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, lalu ada suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, kemudian ada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, dan yang terakhir ada perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Kemudian ada bentuk-bentuk perubahan, yaitu yang pertama perubahan lambat dan perubahan cepat. Kemudian ada perubahan kecil dan perubahan besar. Lalu ada perubahan struktur dan perubahan proses. Dan yang terakhir, yaitu perubahan yang dikehendaki. Oke teman-teman, sekian dari pemaparan atau penjelasan materi yang saya jelaskan yang berjudul interaksi sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya atas nama Arvanio Nikolase izin pamit. See you next time. Goodbye.